Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salat subuh merupakan salat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulit untuk bangun pagi. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu-waktu salat terbaik, diantaranya salat tahajud dan salat sunnah sebelum subuh yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Salat sunnah sebelum subuh dilaksanakan sebelum salat subuh itu sendiri dilakukan. Dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, sebab merupakan salat sunnah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan akan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan salat. Berikut 15 keutamaan salat sunnah sebelum subuh. 1. Salat sunnah terbaik, 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadits riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi salat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena salat subuh sendiri adalah salat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan salat sunnah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu salat subuh. 2. Jalan masuk surga, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadits riwayat Muslim. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan salat sunnah sebelum subuh. 3. Ringan dan berpahala besar, salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan namun memiliki pahala yang luar biasa besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. 4. Dilindungi di hari kiamat, hadits dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca ayat Kulusila ilaina Quran surah Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan membaca Quran surat Ali Imran ayat 52 pada rakaat kedua. Hadits riwayat Muslim. Setiap yang melakukan salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. 5. Mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik. Sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. 6. Jalan kebaikan, jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadits riwayat Bukhari. Jelas bahwa salat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan. Sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan salat subuh. 7. Memohon petunjuk. Sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadits riwayat Bukhari dan Ahmad. Salat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. 8.
Menunjukkan rasa takwa, barang siapa yang belum salat sunnah 2 rakaat subuh maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan salat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa, pun dapat melakukannya setelah menjalankan salat subuh. 9. Diampuni dosa-dosanya, dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum melakukan salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat 2 rakaat qobliyah subuh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. 10. Bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadits riwayat Muslim. Salat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. 11. Kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus, walaupun sedikit. Hadits riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan dulu. Dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadits riwayat Bukhari. Salat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan salat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, dan bisa memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. 12. Mendisiplinkan waktu salat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadits riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan salat sunnah sebelum subuh, hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. 13. Doa Nabi, tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadits riwayat Muslim. Salat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. 14. Rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah salat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadits riwayat Muslim. Jelas bahwa melakukan salat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Salat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu salat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal itu tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan lebih terarah. 15. Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan salat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin menjalankannya serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan.
Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan salat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.